Terima kasih Anda masih di Breaking News Kompas TV. Posko pengungsian di Kampung Barangkolong, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, kini dihuni lebih dari 1.300-an pengungsi. Meski demikian, dapur umum masih minim untuk memenuhi kebutuhan pengungsi. Warga Kelurahan Baru Barat, Kecamatan Reok, dan ribuan warga lainnya harus memasak sendiri di tenda pengungsian. Ini karena dapur umum yang dibangun belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi pengungsi. Dapur umum yang dibangun di posko ini masih minim, tenaga pemasak pun terbatas. Tak hanya itu, fasilitas MCK juga masih minim. Salah satu pengungsi, Selviana, mengaku hanya diberi bahan mentah seperti beras dan telur. Karena itu ia harus membuat tungku api di samping tendanya demi mencukupi kebutuhan konsumsi keluarganya. Tak hanya itu, kebutuhan pampers anaknya dan alas tidur juga belum diterimanya. Padahal sejak hari pertama gempa pada 15 Agustus lalu, ia dan keluarganya harus mengungsi karena rumahnya hancur. Berapa hari di sini? Ini yang keempat harinya sudah. Hari pertama sejak habis kejadian langsung agak daftar tinggi begitu. Terus selama di keluarga itu tidak ada dapat bantuan. Habis itu akhirnya kami ini turun ke sini sudah karena mereka bilang kalau di sini lebih dapat apa yang kita butuh begitu. Akhirnya kami turun ke sini sudah. Terus ini masak sendiri bagaimana, Mama? Ini karena dapat mentah dari dalam. Dari dapur umum hanya kasih apa sih? Mie dengan beras itu saja yang mereka bagi. Iya. Terus kalau yang lain-lain dapat tidak? Dapat juga hanya begitu sama saja. Kalau anak-anak kebutuhan? Tidak lengkap, hanya susu saja, pampers tidak ada. Sementara kami kan butuhnya juga ada pampers. Dan ini adalah visual yang menggambarkan kegiatan dapur umum di tenda pengungsian warga Kelurahan Baru Barat, Kecamatan Reok. Tenaga pemasak juga memanfaatkan kayu bakar untuk memasak. Warga korban gempa berharap bantuan dapur umum yang lebih banyak supaya kebutuhan makan minum sehari-hari bisa terpenuhi dengan baik. Sementara itu, Saudara, Desa Tungguramba, Kecamatan Ayesesa, Nagekeo, NTT, jadi salah satu lokasi terdampak parah akibat gempa. Salah satu korban bencana bercerita, ia dan warga desa lain masih tinggal secara swadaya yang mereka buat karena lokasi pengungsian yang jauh. Mereka pun berharap bantuan segera tiba di desa mereka. Setelah terjadinya gempa, ini Pak Sarif tinggal di mana? Tinggal di bawah kayu, Pak, di naungan begini, Pak, tidak ada. Belum ada bantuan sedikit pun belum ada, Pak, sampai sekarang ini, Pak. Berarti Pak Sarif sejauh ini masih tinggal di luar, begitu ya? Di luar, Pak, di luar. Ini Pak, lihat sendiri di pohon-pohonan saya. Belum ada tenda, apa segala macam. Ya begini, tidak ada. Dari dinas belum ada turun, Pak. Tapi sejauh ini sudah ada bantuan yang masuk ke sini? Belum, Pak, belum. Biar dinas pun belum ada turun ke sini, Pak. Cuma hari pertama itu Kapolres dan Kapolsek yang turun. Cek cuma. Belum dinas mau kasih sumbangan ini tidak ada. Warga yang mengungsi di tenda bantuan dari Batalion Infanteri 834 WM mengaku belum berani pulang ke kampung karena masih ada gempa susulan. Berbagai bantuan sudah masuk, namun korban gempa masih membutuhkan air bersih dan juga MCK. Kebutuhan pokok kami adalah yang pertama air bersih, kemudian yang kedua ini kebutuhan ini MCK, kemudian dengan kebutuhan sembako. Ya. Kemudian Bapak, ini sudah berapa hari Bapak dan masyarakat di sini bertahan di tenda? Untuk sekarang ini sudah hari yang keempat. Hari yang keempat kami bertahan di tenda. Karena ketika kami pulang, belum sampai di rumah guncangan datang lagi. BNPB bersama tim gabungan menyalurkan bantuan logistik bagi masyarakat terdampak gempa di Pulau Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Bantuan dikirim melalui jalur laut untuk menembus akses wilayah kepulauan yang masih terkendala.
Feri KMP Ileape membawa logistik dan kebutuhan dasar tiba di Pulau Palue. Bantuan terdiri dari tenda keluarga, matras, genset, sembako, beras, air minum, selimut, serta perlengkapan kesehatan dan kebutuhan anak. Setelah dibongkar, bantuan kemudian didistribusikan melalui jalur darat yang masih rusak akibat gempa. Meski akses sulit, tim gabungan terus berupaya memastikan bantuan sampai langsung ke masyarakat terdampak. Selain logistik, 8 tenaga medis juga diterjunkan untuk membantu pelayanan kesehatan warga. Untuk mengetahui kondisi terkini korban gempa NTT sudah ada jurnalis Kompas TV Citos Natun di Kabupaten Manggarai. Citos, bagaimana situasinya pagi ini di pengungsian? Selamat siang Renata dan juga saudara, kalau kondisi di pengungsian sampai pada siang hari ini Renata dan juga saudara, kami memantau bahwa sejumlah pengungsi begitu berharap agar pemerintah bisa segera mendistribusikan logistik yang sudah tiba itu secara merata, karena menurut mereka pembagian distribusi logistik baik itu permakanan ataupun kebutuhan-kebutuhan lainnya itu belum merata ke semua para pengungsi yang berada di posko-posko yang memang sudah disiapkan oleh pemerintah dan juga oleh yang dibangun oleh mereka sendiri. Nah, Renata dan juga saudara, dari tempat saya melaporkan ini sekarang lagi terjadi situasi angin yang cukup kencang. Karena itu beberapa tenda pengungsian mulai terangkat, terutama tenda-tenda yang dibangun secara mandiri karena hanya diikat dengan tali plastik begitu, sehingga angin yang datang pada siang hari ini mengangkat beberapa tenda sehingga para pengungsi tak lagi bisa tinggal di dalam. Memang tadi kami juga memantau anggota TNI juga sudah datang untuk membantu membuatkan tenda yang mereka bawa sendiri, dan ini nantinya akan menampung para pengungsi yang selama ini berada di tenda-tenda darurat yang dibuat sendiri dan akan dipindahkan ke tenda yang dibangun ini. Soal hal lain yang masih kurang di posko pengungsian di Kampung Barangkolong ini, Renata, kebutuhan akan dapur umum karena kami melihat bahwa baik tenaga untuk memasak maupun perlengkapan untuk memasak masih sangat minim di posko ini, padahal di posko ini menampung 1.300-an pengungsi yang berharap agar kebutuhan permakanan dan juga kebutuhan logistik lainnya bisa dipenuhi, karena memang sejak tanggal 15 kemarin rumah dan juga fasilitas-fasilitas mereka di rumah itu rusak diterjang reruntuhan bangunan mereka. Renata. Baik, tadi kami catat ada beberapa hal yang sangat dibutuhkan. Yang pertama adalah tenda, yang dimana kondisi angin di sana begitu kencang sehingga dibutuhkan tenda yang lebih solid untuk kemudian bisa melindungi para pengungsi yang bertahan di sana. Kemudian juga ada kebutuhan dapur umum karena memang makanan logistik yang diterbangkan ke sana itu memang belum dimasak begitu ya. Jadi diperlukan juga bantuan mengenai dapur umum. Bagaimana kemudian dengan kondisi mereka yang rentan seperti anak-anak dan juga lansia? Apa saja yang sekiranya yang paling dibutuhkan oleh mereka? Baik Renata, untuk para lansia dan juga anak-anak memang itu menjadi satu catatan yang memang harus diperhatikan, karena kebutuhan mereka sampai di hari kelima ini memang belum terlayani dengan baik. Seperti anak-anak memang kemarin sudah dibagikan susu dan juga ada makanan tambahan, suplemen begitu. Namun beberapa orang tua mengeluhkan soal ketiadaan pampers bagi anak-anak mereka. Mereka memiliki niat untuk membeli barang-barang itu, namun di Kecamatan Reok sendiri seluruh kios dan juga toko ditutup karena memang juga terdampak gempa yang terjadi pada tanggal 15 kemarin. Karena itu mereka berharap bahwa logistik-logistik terutama kebutuhan anak-anak dan juga kebutuhan lansia seperti alas tidur begitu bisa segera didistribusikan ke mereka, sehingga kebutuhan anak-anak mereka dapat segera terlayani. Mereka sudah kehabisan harapan mau mengeluh ke siapa, karena memang
mereka sudah beberapa kali melakukan komunikasi dengan para petugas di sini, namun distribusi itu tak kunjung dilakukan. Memang diharapkan ada unsur-unsur terkait yang dapat mengatur distribusi di sini sehingga kebutuhan akan para pengungsi ini dapat terlayani dengan baik. Renat. Dengan sulitnya distribusi bantuan di sana, Citos bagaimana dengan kondisi kesehatan para pengungsi? Untuk kesehatan pengungsi sendiri, Renata, kami melihat bahwa memang di posko ini sudah dibangun beberapa posko-posko kesehatan dan juga ada juga tenda yang dikhususkan bagi para pasien karena memang para pasien ini harus dirawat di tenda pengungsian karena puskesmas ataupun pusat layanan kesehatan di sini juga terdampak gempa. Nah, kemarin Kapolri bersama Komisi 4 DPR juga telah datang dan meninjau langsung serta membawa bantuan berupa obat-obatan dan juga kebutuhan kesehatan seperti oksigen dan juga beberapa botol infus begitu yang memang langsung dipakai oleh para pengungsi dan juga para pasien yang dirawat di di tenda-tenda pengungsian. Memang Renata, kalau kesehatan sendiri, petugas kesehatan yang bertugas di kecamatan ini juga ikut membantu di samping tim kesehatan yang diterjunkan langsung dari Mabes Polri untuk mendukung pelayanan kesehatan di posko kesehatan yang dibangun di Kampung Barangkolong ini. Renata. Baik, distribusi bantuan masih sangat minim, kemudian juga untuk bantuan kesehatan, terutama untuk lansia dan juga anak-anak, ini tentunya sangat dibutuhkan di titik Anda di Manggarai. Kita berharap tentunya petugas bisa segera menyalurkan bantuan agar mereka yang rentan bisa segera ditangani dengan baik. Terima kasih banyak laporan lengkapnya, Citos Natun langsung dari Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Selamat kembali bertugas. Jangan beranjak, saudara.